Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini mungkin agak telat, tapi nggak terlalu telat lah ya. Isunya masih ramai diperbincangkan di medsos juga. Gue lihat masih banyak orang yang membicarakan, yaitu mengenai penolakan Ustadz Abdul Somad di Singapura. Dan berbagai macam argumentasi di ruang publik sekarang lagi bertarung ya. Ini ada konteks apa sebenarnya kenapa pertarungannya menjadi seperti ini gitu. Oke, gue mau melihat bahwa orang melihat isu Ustadz Abdul Somad ini hari ini kita tidak bisa lepas dari pro kontra tentunya, karena memang sosok Ustadz Abdul Somad sebagai seorang pendakwah itu dianggap sangat berkarakter gitu. Ya kalau kata Panji gitu ya, Panji bilang kalau sesuatu yang berkarakter, seseorang yang berkarakter itu either orang suka banget atau orang benci banget gitu. Itu konsekuensi dari karakter. Nah, kalau kita lihat keberadaan Ustadz Abdul Somad sekarang itu tidak lepas dari konteks polarisasi politik di Indonesia gitu ya. Jadi yang cenderung pro kepada pemerintah itu menganggap bahwa penolakan Ustadz Abdul Somad itu merupakan sesuatu yang biasa saja karena itu haknya negara Singapura gitu. Tapi di sisi yang lain para kritikus pemerintah itu menganggap bahwa ini sebuah tindakan yang Islamofobik gitu. Jadi ketika pemerintah tidak mengambil langkah, artinya pemerintah membiarkan tindakan Islamofobia terjadi kepada warga Indonesia gitu. Itu juga yang muncul di tweetnya Menko Polhukam Pak Mahfud, itu juga mengatakan bahwa ini haknya pemerintah Singapura gitu untuk menentukan siapa orang-orang yang dibolehkan masuk ke negaranya. Nah, namun juga argumen ini menurut gua agak bermasalah gitu ya, ketika lu tidak boleh masuk ke Singapura tapi lu boleh hidup di Indonesia gitu ya. Jadi ini apa ya, tuduhannya agak nggak relevan gitu ya. Maksudnya gini, kalau Singapura menganggap lu radikal gitu, tapi lu bisa hidup di Indonesia, jadi pemerintah Indonesia membiarkan orang-orang radikal untuk hidup di negaranya gitu. Jadi ini tuduhan yang seperti ini bisa jadi ini bermakna kemana-mana gitu. Nah ini dari point of view gua gitu ngelihatnya ya gitu. Jadi Ustadz Abdul Somad bebas berdakwah di Indonesia, tapi di negara Singapura dianggap sebagai orang yang masuk list yang nggak boleh untuk berkunjung gitu. Jadi ada apa ini pemerintah Indonesia ini kan? Ada tuduhan tersendiri untuk pemerintah Indonesia kalau kita lihat dalam point of view yang lebih luas gitu. Nah tapi gua ingin membahas masalah ini dari sudut pandang human rights dan state sovereignty gitu. Jadi kalau kita lihat human rights itu sebagai sebuah gagasan, itu adalah prinsip-prinsip universal ya. Prinsip-prinsip yang harus dilindungi oleh otoritas-otoritas dan berbagai warga negara satu sama lain. Jadi kekuatan yang ada itu harus melindungi human rights ini karena itu kesepakatan antar negara gitu. Dan human rights itu bersifat mutlak. Jadi semua orang itu punya hak asasinya. Jadi setiap negara itu di dalam percaturan internasional punya azas kesetaraan gitu. Nah, disinilah prinsip-prinsip human rights ini, hak asasi manusia ini menjadi sesuatu yang mutlak, yang harus dihormati, yang harus dihargai oleh sebuah negara gitu. Nah, di sisi yang lain ada state sovereignty, ya, kedaulatan sebuah negara. Ya, seperti argumennya Pak Mahfud tadi, itu soal kedaulatan sebuah negara gitu ya. Jadi negara berdaulat untuk menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang enggak gitu ya. Tetapi sifatnya ini relatif, karena hak itu melekat kepada perorangan. Ya, ini hak itu melekat kepada manusia gitu. Kalau negara itu melekatnya kedaulatan gitu. Nah, yang namanya kedaulatan negara itu bisa berubah-ubah
tergantung dengan perjanjian, tergantung dengan kesepakatan, tergantung dengan perundang-undangan. Undang-undangnya berubah, kedaulatan negaranya juga bisa berubah gitu. Ya, ada perjanjian yang berubah, misalnya soal batas wilayah gitu. Ya udah, Timur Leste referendum aja. Nah, akhirnya apa? Kedaulatan Indonesia sudah tidak ada lagi di Timur Leste ketika pemerintahan Timur Leste berdiri, ketika negara Timur Leste itu disepakati untuk merdeka gitu secara internasional. Jadi menurut gua kedaulatan negara itu relatif dan terbatas, sementara hak asasi manusia itu sesuatu yang mutlak harus dihormati dan dihargai. Karena setiap negara itu sejajar, karena setiap negara itu setara, maka harusnya lah pemerintahan Indonesia itu bisa mempertanyakan kenapa Ustadz Abdul Somad ditolak gitu. Kenapa list itu masuk gitu. Nama Ustadz Abdul Somad. Ini menjadi sesuatu yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia menurut gua. Karena di dalam kedaulatan negara demokrasi gitu ya, perlindungan penuh terhadap hak-hak warga negara ini, hak asasi manusia ini harus dijunjung tinggi di dalam sebuah negara demokrasi. Semakin otoriter sebuah negara, semakin sebuah negara mendekati otoritarianisme, maka hak-hak warga negara semakin banyak juga dilucuti. Misalnya, kalau lu masuk ke Korea Utara dan kita tahu negara Korea Utara itu adalah negara yang sangat dekat atau bisa kita bilang sangat otoriter gitu. Negara itu mengambil hak warganya untuk diawasi pakai CCTV dimanapun gitu. Negara punya kedaulatan penuh untuk merenggut hak warga negaranya gitu. Tetapi di negara demokrasi, posisi negara itu harus melindungi hak-hak yang secara natural itu kita miliki, yaitu hak asasi manusia yang sudah terberi dari kita ada di dunia ini gitu. Jadi kalau kita lihat dalam konsep hak asasi manusia, pemerintahan Indonesia itu sangat memiliki peluang gitu ya, sangat memiliki kesempatan ya untuk mempertanyakan keputusan Singapura ini gitu. Ya karena kaitannya sama human rights, semua negara itu sama, kita itu sejajar gitu. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan radikal, teroris gitu misalnya, ya toh belum ada bukti-buktinya menurut hukum di Indonesia kecuali sudah ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Ya, yang mengarah dengan tindakan radikal atau tindakan teror gitu ya. Sudah ada buktinya secara hukum dan dia unwanted person yang sudah di list gitu ya secara hukum, yang memang melalui sebuah proses yang transparan, yang proses yang adil, sehingga kita bisa bilang bahwa orang ini radikal, orang ini teroris gitu. Itu menurut orang ini fundamentalis, ya itu menurut gue sangat wajar gitu. Tetapi apabila belum ada sebuah bukti atau sebuah otoritas yang legitimate untuk mengatakan orang ini punya permasalahan, ini bisa dipertanyakan gitu atas dasar hak asasi manusia. Jadi gue mau bicara konteksnya adalah ini dua entitas, kedaulatan negara dan juga hak asasi manusia ini punya karakteristik yang berbeda. Kedaulatan negara itu bisa relatif, hak asasi manusia ini bisa mutlak gitu. Nah, ada yang membandingkan juga dengan teman Ahok gitu, misalnya Amalia. Kebetulan Amalia itu gue kenal secara personal karena kita sama-sama kuliah di FISIP UI dulu. Dan memang ketika Amalia mau ke Singapura memang sedang melakukan sebuah aktivitas politik gitu, yang mana itu bertentangan dengan undang-undangnya Singapura. Tetapi Abdul Somad datang ke Singapura itu dalam rangka mau berlibur gitu ya, mau menjalankan liburan. Dan
kalaulah orang hari ini takut ruang publiknya diisi dengan ceramah-ceramah radikal dalam tanda kutip, itu alasannya misalnya ketika Somad datang akan ada ruang publik yang diisi dengan ceramah-ceramahnya walaupun dia niatnya berlibur gitu misalnya. Ya berarti YouTube juga nggak bisa diputar di situ gitu, karena YouTube itu ya ruang publik gitu. Jadi menurut gua ada sebuah sebuah sikap yang perlu pemerintah Indonesia tunjukkan gitu kepada Singapura terutama dalam hal ini ya. Ini tidak lagi berkaitan dengan polarisasi politik gitu turnya, tapi soal hak asasi seorang warga negara yang harus dilindungi. Apalagi ini negara demokratis gitu ya, walaupun banyak yang bilang demokrasinya Singapura itu tidak seperti Indonesia, memang iya gitu ya. Tapi paling tidak di situ masih negara yang demokratis karena ada partai penguasa, ada partai oposisinya gitu misalnya. Masih berjalan gitu. Prinsip-prinsip demokrasinya gitu. Transparansinya masih berjalan gitu. Nah, ini yang perlu banget sih pemerintah Indonesia untuk tunjukkan gitu bahwa ini soal warga negara, soal hak asasi manusia yang harus dilindungi gitu. Karena kedaulatan sebuah negara itu ditujukan ya. Sebuah kedaulatan sebuah negara itu ditujukan untuk melindungi hak-hak asasi tersebut gitu. Jadi kedaulatan itu tidak digunakan untuk mengontrol, untuk mengendalikan atau untuk menguasai, tapi untuk melindungi hak-hak asasi gitu. Seperti halnya dalam cita-cita konstitusional kita juga isinya begitu gitu. Jadi gue lebih melihat ini dalam konteks konstruksi bernegara. Suatu hari nanti misalnya orang yang pendukung pemerintah mengalami hal yang sama, kita juga udah tahu harus bersikap seperti apa. Orang yang anti pemerintah, yang kritis terhadap pemerintah mengalami hal yang sama, kita sudah tahu bersikap seperti apa seharusnya dalam konstruksi bernegara, konstruksi hubungan antar negara gitu. Jadi bagi gua soal Ustadz Abdul Somad ini gue ingin melihatnya soal human rights. Memang pertentangan antara human rights sama state sovereignty itu tidak pernah selesai gitu, selalu diperdebatkan. Namun apabila kita berada di dalam sebuah konstruksi filosofis dalam melihat kehidupan bernegara gitu ya, sudah jelas bahwa kedaulatan negara itu sifatnya relatif, sifatnya itu sangat konsensual ya, berdasarkan konsensus. Sementara di sisi yang lain, hak asasi manusia itu nggak bisa lu tawar lagi. Itu udah mutlak, hak untuk bicara, hak untuk hidup gitu, hak untuk berkumpul itu udah mutlak semuanya dan nggak bisa dinegosiasi lagi gitu. Nah bagi gua hal ini ya melihat Ustadz Abdul Somad ya ini soal anak manusia gitu, soal seorang warga negara yang mana pemerintah Indonesia itu berhak ya berdaulat gitu, yang berdaulat bisa melayangkan teguran mungkin atau kekecewaan gitu lewat diplomat kita di sana kepada pemerintahan Singapura gitu. Karena kasus seorang warga negara. Ya ini mumpung sekarang bukan mumpung tapi ini kebetulan sekarang itu orang yang kritis dianggap bagian dari non pemerintah gitu. Tapi nanti suatu hari juga bagian dari pemerintah juga bisa kena nih. Yang gua sesali adalah harusnya kita sudah selesai gitu melihat kehidupan bernegara ini dalam kerangka yang polarisasi gitu ya, yang terpolarisasi. Kita masuk ke dalam kerangka pikir yang lebih substantif gitu. Dalam hal ini gue mau melihat kasus Ustadz Abdul Somad adalah soal pertarungan antara human rights dan state sovereignty ya. Ini gue mau melihat ini dalam kerangka hak asasi manusia gitu. Jadi harusnya aktivis-aktivis HAM yang berbicara soal Papua gitu selama ini itu ya kritis juga nih soal isu Singapura ini nih yang menolak Ustadz Abdul Somad
ya gue nggak lihat gitu ya ada orang-orang yang bicara ya yang at least menjadi rujukan di ruang publik hari ini gitu dalam kasus ini tapi kasus ini lebih banyak dilihat dalam kerangka polarisasi pro pemerintah anti pemerintah gitu, bukan dalam kerangka yang lebih substantif dan yang lebih fundamental gitu. Ya mungkin itu aja, sampai jumpa di Ngomong Sendiri berikutnya.